Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Zalsabila Idam Sambut 2020-10086 dari siswi STM Bongaya, Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi dalam manajemen risiko saham. Langkah-langkah evaluasi strategi yang pertama ada konsistensi, yang dimana tahap awal kamu perlu melakukan evaluasi terhadap konsistensi strategi. Harus dipastikan bahwa dalam strategi yang telah dicanangkan tidak ada pertentangan antara kebijakan dan sasaran. Di sini kamu perlu tahu juga memastikan dua hal penting. Yang pertama, apakah operasi internal usaha yang meliputi pembelian, pemasaran, penjualan, operasional, dan pelayanan telah konsisten dengan alokasi sumber daya. Kedua, apakah operasi internal tersebut juga telah konsisten dengan ekonomi pasar dan sasaran bisnisnya. Yang kedua ada kesesuaian. Penting untuk dipahami bahwa menyesuaikan strategi bisnis dengan lingkungan pasar adalah salah satu hal yang tak boleh disepelekan. Pasalnya ini tentu akan berimbas pada efektivitas strategi yang nantinya juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Karenanya, kamu perlu mengevaluasi kesesuaian strategi dengan pasar, entah itu dalam lingkungan terdekat ataupun yang lebih luas. Setidaknya juga kamu perlu memastikan beberapa hal. Yang pertama itu seperti siapa, di mana yang memungkinkan adanya potensi pelanggan, kekuatan ekonomi yang ada di pasar, usaha, pemicu atau pelanggan, konsumen untuk membeli, serta kendala yang ada di dalam proses penyesuaian usaha itu sendiri. Yang ketiga ada keunggulan. Strategi yang baik sudah sepatutnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Karenanya kamu patut mengevaluasi apakah strategi yang dicanangkan akan diterapkan telah mempengaruhi kriteria tersebut atau tidak. Caranya bisa dengan menganalisis apakah usaha memiliki nilai ekonomis yang melebihi para pesaingnya di ranah pasar yang sama, atau untuk jangka panjang memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang mampu berbeda yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Ini bisa meliputi kelompok aktivitas atau budaya kerja perusahaan, aset usaha, merek dagang, hak paten, hak kekayaan intelektual, dan lainnya. Yang keempat ada kelayakan. Terakhir, kamu perlu memastikan bahwa strategi tersebut memang layak untuk dipertahankan. Caranya bisa dengan mengevaluasi sekaligus menganalisis apakah strategi usaha selama ini telah memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Tak hanya itu, yang terpenting apakah strategi bisa membuat bisnis memiliki akses sumber daya finansial dan mendorong personil untuk aktif terlibat. Nah, itulah tentang evaluasi strategi perusahaan dan cara efektif untuk melakukannya. Perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian adalah salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis untuk tetap dapat bertahan dalam persaingan. Kamu harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Evaluasi strategi dapat membantu kamu mengetahui di bagian mana kamu telah berhasil dan di mana kamu harus meningkatkan performanya. Adapun 3 langkah utama yang terlibat dalam proses tersebut. Yang pertama itu ada merevisi konten dan organisasi, yang dimana yang pertama itu ada atur ulang urutan informasi Anda sedemikian rupa sehingga paling masuk akal bagi pembaca Anda. Yang kedua ada tambahan gagasan pokok baru atau kembangkan gagasan yang sudah ada secara lebih menyeluruh untuk memastikan pesan Anda jelas, menarik, dan lengkap. Yang ketiga, hapus informasi yang tidak perlu atau duplikat agar tulisan Anda lebih fokus dapat diterapkan kepada pembaca. Kemudian pastikan semua informasi akurat dan terkini. Lalu perhatikan pendahuluan dan kesimpulan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi perannya. Pendahuluan harus menarik perhatian pembaca dan dengan jelas menunjukkan inti dokumen. Kesimpulannya harus merangkup poin-poin utama
poin-poin utama Anda dan menyimpulkan argumen Anda secara efektif. Lalu pertimbangkan lagi nada pesan Anda. Itu harus konsisten di seluruh dokumen Anda dan menarik bagi audiens Anda. Yang kedua itu ada merevisi paragraf dan kalimat individual. Poin-poinnya yang pertama itu ada setiap paragraf harus berisi kalimat topik yang dapat diidentifikasi dan semua kalimat dalam paragraf tersebut harus mendukung topik tersebut. Paragraf pembuka Anda harus berisi pertanyaan tesis yang jelas. Tentu saja semua paragraf dan kalimat harus benar secara tata bahasa, mengandung bahasa dan nada yang tepat serta konsisten dalam nada dan tegang. Kemudian itu setiap kalimat harus memuat satu pemikiran yang mendukung isi paragraf. Yang ketiga itu ada edit dan koreksi seluruh dokumen. Poin pertama itu ada pengeditan atau penyuntingan salinan, melibatkan koreksi kesalahan dalam pilihan kata, ejaan, dan tanda baca. Lalu proofreading melibatkan koreksi kesalahan dalam pengetikan atau penulisan. Lalu hapus kata-kata, jargon, dan klise yang tidak diperlukan untuk memastikan semua kata-kata digunakan secara efektif. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan kembali mengenai materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.